بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara pengajian rutin yang diasuh oleh Habib Zaki yang membahas tentang kitab Nasaihud Diniyah sampai pada halaman 41 tentang khusyu'ul qalb, kekhusyuan hati antara lain. Dan mari kita buka dengan membaca nuzul kitab Ridhoillah wal Maqasidina wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa zurriyyatihi Allah yang menjadikan bisunna kanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid din wa dinil akhirah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan di dalam pembahasan kita masih berbicara tentang permasalahan hati, yang mana melanjutkan tentang permasalahan Riqatul Qalb atau apa namanya, Riqatul Qalb atau namanya kelembutan di dalam hati, ya, kelembutan di dalam hati. Ini perlu kita ketahui bahwasannya kelembutan di dalam hati ini akan muncul bagi mereka orang-orang yang selalu melatih di dalam hatinya untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelembutan di dalam hati bagi mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kelembutan di dalam hati ini sangat dianjurkan dan sangat penting bagi setiap orang muslim. Akan timbul kekhusyukan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan timbul belas kasih dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesama makhluknya. Akan timbul perhatian dia terhadap sesama muslim. Itu dampak daripada Riqatul Qalb atau kelembutan dia di dalam hati. Kemudian dikatakan inti daripada Riqatul Qalb, artinya kelembutan di dalam hati adalah khusyuk. Ya, khusyuk. Ya, kekhusyukan di dalam hati. Wa kasratul buka min khasyatillah. Dan ini dampak daripada kelembutan di dalam hati, yaitu apa? Kekhusyukan. Dan juga apa?
nangis kepada banyak nangis ya karena apa? Min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau di dalam tingkatan tasawuf, ya ini mereka yaitu orang-orang yang mempunyai apa? Tingkatan derajat kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan kepada Allah Subhanahu wa taala makrifat ini salah satunya apa? Yaitu apa? Kelembutan di dalam hati manusia. Kelembutan di dalam hati manusia. Terkadang orang ini kok ketika mendengarkan sesuatu menyuk. Itu bukan karena dia kecil hati atau penakut, itu memang tingkatan di dalam orang-orang mukmin. Peduli dengan keadaan sesama muslim. Ketika mendengar perihal kejadian musibah orang muslim, dia nangis. Ketika dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nangis. Itu apa? Itu salah satu bentuk dampak apa? Yaitu tingkatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dia diteruskan hal demikian. Maka ketika waktu itu ada khidmat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat itu yaitu khidmat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam satu hari semalam ada waktu-waktu yang dia jadikan waktu itu tersebut untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadikan apa? Ligatul Qalb. Maka kalau kita melihat daripada siratul aslam, sirah auliya illah, auliya illah, para auliya Allah Subhanahu auliya Allah, ya, yang mana mereka ini apa? Min kasratil buka ini. Ya, kebanyakan dia daripada nangisnya dia ada seperti bekas aliran air mata, tangisan air mata sehingga membekas hitam. Kenapa? Karena banyaknya nangis. Ada seperti Syekh Abdullah ya, Al-Idrus ya, dia ketika dia dalam keadaan sujud nangis min khasyatillah, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai dikatakan hatta lau asara la tadakkara dumu'ah. Sehingga kalau sekiranya katanya anaknya atau muridnya ini dari banyaknya nangis ini, sekiranya sajadah itu diperas, itu akan netes air mata dia. Nah, apa yang dia takutkan? Apa yang dia takutkan? Dia amalan nggak pernah tinggal, sunnah dia selalu lakukan, amalan ibadahnya, wiridnya, qiraah Al-Qur'annya, tadabburnya, dan dia mempunyai derajat maqamat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia takutkan? Min khasyatillah. Ya, karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sampai dikatakan orang yang tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tambah takut. Ketika dia dekat tambah sama Allah, terus tambah dekat dia tambah takut. Tapi ketika dia tambah jauh maka tambah berani. Maka itu salah satu ciri-ciri. Jangan sampai ketika kita berani kita melakukan perbuatan maksiat, kita berani kita melakukan perbuatan dosa, ya, jangan diharap, jangan khayal orang itu akan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jelaskan kemarin adalah apa? Suatu balap apa? Kerasnya hati. Itu menganggap enteng semua. Tapi ketika sudah masuk pada tingkatan rigatul qalb atau kekhusyuan, banyak nangis min khasyatillah, banyak nangis karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yaitu tadi, ya. Maka sampai dikatakan wa dzalika wasfun syarifun wa mas'al hamidun. Maka dan itu apa? Dan oleh karena itu, dan itu semua yaitu kekhusyuan di dalam hati dan banyak nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu sifat yang mulia dan usaha yang terpuji. Orang-orang yang demikian itu, ya. Bihi wasafallahu anbiya'ahu walladzina utul ilma min ibadihi. Maka dengan hal demikian seperti itu tadi, itu Allah sifati, ya, bagi siapa? Para nabi-nabinya.
Ya, ini sifat para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat yang Allah berikan ilmu kepada hamba-hambanya. Ya, bukan ilmu itu dipakai buat tafakur, bukan ilmu itu dipakai buat kesombongan, bukan ilmu itu buat bersaing, bukan ilmu itu dipakai buat ngetes, bukan ilmu itu dipakai buat sombong, bukan ilmu itu buat meremehkan orang dan lain sebagainya. Malah hal-hal demikian itu menunjukkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu demikian bahwa dia telah melangkah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa ilmu yang Allah berikan kepada kita. Yang kemarin kita sudah jelaskan, kita semua yang ada pada diri kita ini semua titipan Allah. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah berikan kepada kita yang kita peroleh itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang kita miliki itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu dicabut sama Allah, yang tadinya berilmu dicabut sama Allah, jadi orang gila, jadi orang bodoh, jadi orang blank dan lain sebagainya. Tidak mempunyai, kenapa? Karena dampak syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Kalau kita melihat seperti orang yang kuat, makanya kemarin itu kita jelaskan itu dalam pertemuan itu ada roda keseimbangan di dalam hidup. Ada roda keseimbangan di dalam hidup. Bahkan sampai di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu, di zaman itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Semua orang cukup. Kenapa? Karena imbang. Perputaran kehidupan itu imbang. Yang kaya melengkapi yang miskin. Yang alim melengkapi yang jahil, yang kuat melengkapi yang lemah. Itu keseimbangan kehidupan. Kalau itu sudah rusak, maka akan rusak dalam kehidupan. Yang kaya akan menjadi kaya, yang miskin tambah dibinasakan. Jadi orang itu dituntut untuk itu semua. Yang kaya tidak memperhatikan orang miskin, yang jahil dianggap, yang alim tidak dianggap. Yang jahil dimintai fatwa, yang alim ditinggalkan, yang hak lillahi ta'ala. Yang kuat, kalau Allah Subhanahu wa taala cabut kekuatan orang tersebut, bahkan kita melihat ada satu orang petinju, ya, orang petinju, kekuatannya, pukulannya dan lain sebagainya. Ketika hilang kekuatannya, dia ngangkat gelas saja minta bantuan. Ngangkat gelas saja minta bantuan. Kenapa? Ya itu adalah nikmat daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua yaitu mereka yang Allah Subhanahu wa taala sifati, ya, bagaimana khusyuknya, suratul bukanya, banyaknya nangis. Itu Allah Subhanahu wa taala sifati itu kepada para nabinya. Allah sifati juga bagi mereka yang Allah telah berikan ilmu kepada hamba-hambanya. Dari mana apa? Sebagaimana dalam firman Allah, sifatnya apa? Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Jikalau dibacakan atas mereka ayat-ayat, ya, ayat-ayat rahmat, ya, ayat dari Zat yang Maha Rahman, Maha Penyayang, ya, Zat yang Maha Penyayang. Bacakan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang. Apa yang dia lakukan? Kharru sujadan wa bukiya. Maka dia menyungkur langsung, ya, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis. Menangis. Yaitu takut. Maka yang pernah kita ceritakan tentang kisahnya sahabat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mungkin yang ingat itu. Yang ketika dia berjalan di jalan bertemu dengan orang pada artinya umum, orang umum. Dia orang yang dalam keadaan mabuk atau gimana di pinggir jalan, ketika ditanya Syekh Abdul Qadir, Allah qadirun ghairu qadir, apakah Allah itu zat yang mampu atau tidak? Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, "Na'am, Allah qadir."
Allah zat yang maha mampu. Kemudian pertanyaan kedua sama, apakah Allah zat yang maha mampu atau bukan? Apakah zat Allah qadirun am ghairu qadir? Naam, Allah qadir. Dan jawaban pertama, jawaban kedua Syekh Abdul Qadir senyum dengan ketawa. Yang jawaban ketiga, apa yang ketiga menjawab pertanyaan yang ketiga, hal Allah qadirun am ghairu qadir? Apakah Allah itu zat yang maha mampu atau tidak? Nangis tersungkur Syekh Abdul Qadir Jailani meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muridnya bertanya, apa makna dari tiga pertanyaan yang sama ini tadi? Dua pertanyaan engkau senyum, yang terakhir nangis. Apa katanya? Ya, pertanyaan pertama, apakah Allah itu zat yang maha mampu mengampuni dosa besar ini? Allah mampu mengampuni dosamu yang besar. Yang kedua, apakah Allah zat yang maha mampu menjadikan aku ini seperti kamu? Allah mampu, sangat mampu. Artinya tidak ada bukan hal yang harus ada usaha dan lain sebagainya. Allah maha mampu. Yang ketiga pertanyaan, apakah Allah mampu menjadikan kamu seperti aku? Apa ini? Mengatakan mampu, tapi takut. Nah, itu ketakutan hal-hal demikian. Makanya orang yang apakah Allah mampu menjadikan kamu ya Abdul Qadir seperti saya? Kemudian Syekh Abdul Qadir terperungkuk, nangis, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini ditarik, dibersihkan, diminum, sebagainya. Kemudian jadilah dia murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu beliau awal pertama kali mentaksis thariqah. Jadi thariqah yang ada di dunia ini siapa yang mengkonsep? Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengkonsep sampai dia mempunyai martabat Sultanul Awliya. Apa Sultanul Awliya? Pimpinan para wali Allah. Kullu kutbin wa kullu fardin tahta hukmi. Dan dikata Syekh Abdul Qadir, semua kutub, semua wali fard afrad, ya, itu di bawah naunganku, tahta hukmi dan tahta di bawah kaki, di bawah telapak kaki. Artinya di bawah naungannya dia semua. Artinya apa? Kewalian yang begitu hebatnya. Dia membuat konsep ini, konsep thariqah ini supaya orang biar seperti dia. Ayo kita kasih jalan. Kuncinya semacam ini biar orang itu seperti dia. Yang munculnya thariqah itu supaya orang itu berjalan sesuai dengan apa namanya jalannya dalam syariat. Oke, wakal Allah Taala ya, wabashiruna bi adhari yakuna wa yaziduhum khusyu'an. Ya, ketika apa namanya mereka menuturkan atau ini masih di atas muka mereka ini, ya, apa ya, nangis, ya, nangis, dan bertambah bagi mereka ini adalah khusyu'an. Makanya kalau kita lakukan, ketika kita sendiri, apa yang dalam isi hati kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala, terus minta. Ketika tengah malam itu akan merasakan daripada an-nafa'at, rahmat, anugerah Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, kekhusyuan itu akan timbul dari kamu. Karena setiap orang ini ada sumber. Setiap manusia ini jangan dianggap tidak ada sumber fitrah di dalam jiwa manusia ini ada. Tinggal sumbernya itu dalam atau pendek. Ketika itu terus digali dengan kita mendapatkan rahmat itu akan terpancar itu semua. Makanya sampai dikatakan bahwa ada alaihi salatu wassalam bisa ba'da alladziina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, rajulan dzakarallahu khaliyan fa fadat aina. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan di dalam 7 golongan.
Rasulullah SAW mengatakan ada 7 golongan. Salah satunya Rasulullah masukkan perkara ini di dalam 7 golongan yang tidak akan mendapatkan naungan nanti kelak di hari kiamat kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada mendapatkan naungan kecuali 7 golongan ini. Sampai dikatakan semacam itu. Salah satunya Pak, Rasulullah masuk ke ini. Apa katanya? Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri, fafadat ainahu, dan menangis, keluar air mata. Ini sangat sangat penting. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah bisa dia menangisi dirinya sendiri, ya kita sudah bisa. Berarti kita ingat diri kita bahwa kita ini sekarang posisi sendiri. Ya, kita posisi kita tahu kenal diri kita ini siapa, kelemahan kita dan sebagainya. Apa yang mau diandalkan? Mau diandalkan apa kita tidak ada. Mau jabatan, mau keilmuan, mau kekayaan, mau kekuatan, mau apapun, mau kita banyak masa, mau kita banyak kekuatan, mau omongan kita tidak ada. Semua kita mengharap apa? Intinya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu inti sudah. Itu inti daripada kehidupan kita. Ya. Inti daripada kehidupan kita yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terlepas dari pikiran kita. Ya. Semua, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita semua, yang memberi anugerah kepada diri kita semua ini. Ini Waqala alaihi salatu wassalam kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainul bakat min khasyatillah wa ainul batat tahrusu fi sabilillah. Dikatakan semua kata Rasulullah SAW nanti kelak di padang mahsyar, nanti kelak di hari akhir, ya, semua ya di hari kiamat itu semua mata menangis, semua mata menangis. Ya, pernah saya ceritakan tentang rumit tentang bagaimana suasana mencekamnya ketika di padang mahsyar, yang sampai dikatakan ketika orang dikumpulkan dari generasi pertama sampai generasi terakhir, ya, dataran tempat orang berpijak itu diganti dengan besi, dengan logam. Manusia penuhnya itu godang faukal gadang alfal gadang, kaki di atas kaki, 1000 kaki ke atas, ya. Panas matahari yang begitu sampai sedekal sepertinya. Siapa yang mampu hal itu? Tidak ada perlindungan Allah kecuali salah satunya apa? Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi sendiri sampai nangis. Dan semua orang dalam keadaan takut. Tidak ada orang yang mau mengatakan orang tuanya, saudaranya, anaknya, teman dekatnya, semua nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tidak ada yang ingat satu sama lain, saling memikirkan dirinya selamat atau tidak, nangis satu sama lain. Maka kata Rasulullah SAW, semua mata nanti di hari kiamat nangis. Semua mata di hari kiamat nanti semua nangis, kecuali mata yang menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali. Jadi kecuali ada 2 perkara, yaitu mata yang menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang menjaga, yang melek maksudnya, yang dia mata itu melek untuk menjaga perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jogo. Jadi ketika ada mau jihad fisabilillah, dia menjaga apa? Menjaga peperangan tersebut. Nah, orang-orang yang demikian nanti di hari kiamat terjaga sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian nanti di hari kiamat tidak terjaga. Jadi tidak ada dia merasa takut dan sebagainya. Masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sampai dikatakan 7 golongan ini, ya, seperti contoh, yaitu apa?
para pencinta, ya, para pencinta itu salah satunya juga. Jadi jangan kita menganggap hal remeh hal kayak gini. Kita nangis takut sama Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai manusia, mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Punya khasiat tersendiri. Dan orang pencinta, artinya apa? Kita sudah bisa kenal orang dalam. Jika kita nanti di akhirat itu kita bisa kenal orang dalam. Ditujui bukan sini tempat. Engkau kumpul di sini ya sudah. Engkau akan apa namanya? Engkau akan kerepotan. Ya, kita aja kalau kita kenal orang dalam kita mau bikin SIM. Kita mau ngikut antrian, mau ngikut tes, semacam itu tes bikin ini. Ternyata ada satu orang kenal orang dalam. Akhirnya apa? Sudah tidak usah lewat bikin itu sudah, karena dia kenal teman. Sudah saya bikinkan. Lewat pintu belakang, lewat pintu yang macam itu. Ada hal macam itu. Atau kita mau apa namanya berangkat. Saya pernah waktu itu pulang dari Yaman ketika itu bersama Habib Munzir. Ya, saya bersama Habib Munzir. Dari bandara sampai turun di bandara mana? Soekarno Hatta. Saya bingung. Ini saya baru datang ini caranya, bagaimana caranya saya ini harus ngurus ini ke imigrasi apa ke ya sudah anoto ketemu sama Habib Munzir. Ya karena akhlak dan luar biasanya dia diajak saya. Sudah saya bersama rombongan, sudah kamu ikut saya saja. Turun dari pesawat di bandara Soekarno Hatta, ternyata sudah disambut dia dengan siapa? Dengan penjaga airportnya itu. Yang melihat saya melihat satu pesawat yang bersama saya itu saya lihat itu antri dia berdiri mungkin ada setiap loket itu 50 orang, ada 100 orang. Kemudian saya tidak dibawa sampai lewat pintu belakang langsung keluar ke taksi. Tidak lewat antrian. Coba kalau saya lewat antrian, satu orang mungkin 5 menit, itu kita harus tunggu sampai 50 orang di depan kita. Ini namanya syafaat. Syafaat. Ya, syafaat ini kalau kita kenal orang dalam, makanya dikatakan almarhum aman ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Itu bukan hal yang remeh. Ketika nanti di padang mahsyar di yaumul qiyamah kita akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Tidak masuk antrian-antrian semacam itu. Ya semacam itu ya. Insya Allah apa namanya jadikan nafkah wal intifak buat kita hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelembutan di dalam hati. Dan ini bukan hal yang juga remeh dan juga bukan hal yang sulit susah juga. Artinya kita lakoni, kita berusaha. Kayak gitu-gitu itu kita harus ada usaha. Jangan kita ini kita harus lembut hati. Kita harus tahu aspek kaidah daripada kelembutan kekhusyukan di dalam hati. Sehingga tidak pernah ngurusi orang. Kalau ngurusi orang, akhirnya apa yang terjadi? Ya pikiran kita sibuk. Pikiran kita akan menjadi sibuk. Akhirnya apa? Tidak akan timbul kekhusyukan. Malah yang ada apa? Akan benih-benih kebencian, marah dan lain sebagainya itu akan timbul. Insya Allah yuwafiquna wa yuwafiquna ila khairat wa jami'al sa'at wa ta'ala wa yuwafiquna siddiq wa alim ta'bir wa dina ila sabil wa anna la ajama wa bi'ala salam wa istiqamah wa aina min musibatina dama min Allah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.